Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Gita Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas judul proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Perbankan Syariah Perbandingan di Negara ASEAN, secara khusus Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kita mulai saja dari latar belakang. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan mengalokasikan kembali kepada pihak ketiga yang memperoleh dan menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga perbankan merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, bank memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian. Perbankan memiliki peran besar, terutama di era globalisasi ekonomi, karena peran lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis. Era globalisasi yang ditandai dengan persatuan negara-negara di dunia dan menyebabkan terbukanya perdagangan dunia, serta perkembangan teknologi informasi akan berpengaruh besar terhadap dunia perbankan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan perbankan Islam di Asia Tenggara berkembang sangat pesat. Data statistik menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi salah satu pusat pengembangan industri keuangan Islam secara global. Dalam sejarah, tercatat bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai negara di kawasan ini yang menjadi dinamo pengembangan industri perbankan syariah di antara negara-negara anggota ASEAN. Kondisi ini mendorong negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri perbankan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait perkembangan perbankan syariah di negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank syariah melalui rasio-rasio keuangan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan kinerja keuangan bank syariah di beberapa negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Brunei, yang masing-masing memiliki sejarah pengembangan ekonomi syariah yang cukup panjang. Kemudian, batasan masalah. Dikarenakan tidak semua negara di ASEAN memiliki bank syariah, tidak seperti Indonesia dan Malaysia yang memiliki bank syariah skala besar, maka penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian kepada bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah melalui rasio-rasio keuangan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan kinerja keuangan bank syariah mandiri. Sebagai perwakilan dari bank di Indonesia, Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Maybank Islamic Berhad dari Malaysia, dan Bank Islam Brunei Darussalam dari Brunei. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan Bank BRI Syariah dari Indonesia, Bank Maybank Islamic Berhad dari Malaysia, dan Bank Islam Brunei Darussalam dari Brunei ditinjau dari aspek risk profile. Yang kedua,
Apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan Bank BRI Syariah, Maybank Islamic Berhad, dan Bank Islam Brunei Darussalam ditinjau dari aspek earning atau pendapatan? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan Bank BRI Syariah, Maybank Islamic Berhad, dan Bank Islam Brunei Darussalam ditinjau dari aspek kapital? Kemudian ke jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bersifat komparatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel umumnya random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Adapun waktu pelaksanaannya, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Kemudian mengenai metode pemilihan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah yang terdaftar pada Bank Sentral Negara-Negara ASEAN pada tahun 2016, yaitu Indonesia. Bank Indonesia sebanyak 13 bank, Bank Malaysia sebanyak 16 bank, dan Bank Brunei atau Otoriti Moneter Brunei Darussalam sebanyak 1 bank. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah Bank BRI Syariah untuk Indonesia, Maybank Islamic Berhad untuk Malaysia, dan Bank Islam Brunei Darussalam untuk Brunei. Adapun mengenai metode pengumpulan data, yaitu langkah pertama adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Langkah kedua adalah mengunduh laporan keuangan dan laporan tahunan dari masing-masing website BSM, MIB, dan BIPD, serta mengunduh laporan keuangan perbankan dari website OJK, AMBD, dan Bank Negara Malaysia sebagai pelengkap dari data yang telah didapat dari laporan keuangan dan laporan tahunan bank individu. Kemudian, dilakukan tabulasi data, yaitu memasukkan variabel-variabel perbankan syariah yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan BSM, MIB, dan BIPD, serta dari OJK, AMBD, dan Bank Negara Malaysia ke dalam Microsoft Excel untuk memudahkan pengolahan data. Dan kemudian mengenai teknik analisis data. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan indikator dan rasio-rasio dari data masing-masing laporan keuangan bank syariah masing-masing negara untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah tersebut. Pengujian hipotesis disesuaikan dengan hasil uji normalitas. Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.